Selamat pagi, Jess. Ada komen di Facebook dari Pak Sutresno S. Bari. Ini tak replay, tapi saya tidak bisa replay langsung di Facebook. Jadi saya screenshot, saya buat kontennya di entok-entok. Ya, nih komennya, ini pembelajaran yang sangat baik banget. Cuman sayang, Pak Bari tidak mau belajar. Saya pernah makan pola seperti itu. Nah, pola seperti itu berarti pola yang saya sampaikan ya Pak. Tidak makan malam, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Saya pernah makan pola seperti itu, full protein, berat badan turun drastis, betul. Karena lemak di dalam tubuh akan dipakai untuk mengolah proteinnya. Sehingga lemak di tubuh dihabiskan sama protein yang kamu makan. Sulit BAB, coba saja. Nah, kata coba saja itu menunjukkan dia tidak mempelajari apa yang dia lakukan. Berarti dia hanya ikut-ikutan. Ya, cukup kasihan, cukup. Nanti kalau saya ngomong kasihan, nanti saya dibilang terlalu sombong, terlalu sok gitu ya. Ya, padahal kalau seandainya dia teruskan itu badannya akan bagus banget. Tapi karena dia berhenti, dari mana saya tahu berhenti? Karena dia bilang pernah makan dengan pola seperti itu. Berarti dia sekarang sudah tidak lagi, dia berhenti. Dan kalau berhenti, biasanya badannya jadi amburadul. Biasanya seperti itu. Kalau enggak ya puji Tuhan. Bagus. Kamu lihat jawaban saya, Jess. Kamu baca jawaban saya, tapi jangan marah. Jangan marah. Kamu baca jawaban saya. Nanti saya jelaskan. Biar dibaca dulu jawaban saya. Lihat jawabannya. Ya, jawaban saya itu. Itu jawaban saya. Keren ya jawaban saya ya. Gacor banget jawaban saya. Ya, nggak teli banget jawaban saya. Ya, Jess. Kalau kamu mengikuti pola yang saya sampaikan, ya, tidak makan malam, tidak sarapan, makannya telur, ikan, daging, dan seafood, full protein, maka komen di atas betul, kamu bukan sulit BAB, salah besar. Bukan sulit BAB, tetapi jarang BAB. Kenapa? Karena ketika kamu makan telur, maka telur itu tidak ada karbo. Telur itu masuk ke lambung, langsung diolah, dihancurkan oleh asam lambung, masuk ke usus, langsung dicerna, langsung diserap. Dan karena itu protein, semuanya diserap, tidak ada yang tersisa. Jadi tidak ada ampas. Kalau kamu makan daging, kamu makan seafood, kamu makan ikan, masuk ke lambung, dihancurkan oleh asam lambung, masuk ke usus halus, dicerna oleh usus halus, langsung diserap. Nah, protein itu gampang dicerna, gampang diserap. Sehingga usus bersih, tidak ada ampas, tidak ada sampah di dalam ususmu. Itulah sebabnya kamu pasti akan jarang BAB. Apakah bisa BAB, Pak? Ya pasti bisa. Karena daging yang dimasak itu ada seratnya. Daging yang dimasak itu ada karbonya. Daging yang dimasak itu ada gulanya. Nah, gula itulah yang dimasak itulah yang menjadi ampas. Kenapa? Karena yang namanya karbo, yang namanya serat, yang namanya gula itu sulit dicerna dan sulit diserap oleh tubuh. Sehingga kamu butuh yang namanya bakteri untuk mengurai. Sehingga menjadi TAI dan dibuang. Makanya saya sarankan yang paling simpel untuk menjaga ususmu, untuk membantu menjaga usus supaya tidak bermasalah, yaitu probiotik. Itu yang paling bagus. Probiotik, cari probiotik yang CFU-nya 100 billion up. Itu untuk membantu ususmu memiliki bakteri untuk membersihkan sampah-sampahnya sehingga kebuang di jamban. Itu. Dan banyak orang bilang kalau ngikutin makan polanya Pak Jes makan telur, apa kentutnya enggak bau, Pak? Enggak. Kamu perhatikan baik-baik. Kalau makananmu sampah,
Ini mumpung di bulan Ramadan nih, mumpung di bulan puasa, kamu kalau ngomong sama orang yang puasa mulutnya itu kayak begitu, Jess, BAU-nya nemen, ya itu berarti orang itu perutnya kotor tuh. Makanannya karbo, makanannya serat, makanannya karbo, gula, 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 gula. Sehingga ketika dilapangkan, maka itu akan naik. Tapi kalau kamu melihat mereka yang makanannya protein, makanannya telur, makanannya ikan, makanannya daging, makanannya seafood, maka keluarnya itu enggak sampai nyengat begitu. BAU-nya enggak sampai menyengat. Yang kedua, kentut kentut itu tidak ada bau sama sekali. Kenapa ya? Karena enggak ada sampahnya. Kamu bisa pernah buka tong sampah kan? Baunya kayak apa kalau di situ ada buangkai itu kan? Ya buangkai itu kan baunya BAU-nya jos banget itu. Nah, kamu bisa menghindari itu. Makanya orang yang makan telur bisa dipastikan keenteotuatnya tidak BAU. Saya sama istri itu pertanda. Kalau kita saling keenteotuat BAU, maka kita akan bilang kita habis makan apa ya? Kok keenteotuatnya kayak begini? Pasti ngomong, oh iya, tadi kebanyakan makan itu, makan duras. Makan apa? Apa? Pisang goreng. Karena kalau meeting itu istri saya paling demen makan pisang goreng itu. Wah, kemarin pulang dari Bangka makan durian, makan pisang, makan apa lagi tuh? Ya, wah itu ututnya pasti bau. Kenapa ya? Karena ada sampah di dalam usus. Tapi kalau makananmu kayak begini protein, ya enggak, Jess. Enggak. Nah, kamu kalau bisa memilah-milah cara makanmu seperti yang saya ajarkan, itu kulitmu lama-lama bersih sendiri tuh. Membersihkan kulit sendiri tuh. Itu namanya mentreat tubuh dari dalam itu kayak begitu. Ya. Nah, makanya orang yang kayak saya ini ya, karena mengikuti membuat pola makan seperti yang saya ajarkan, maka seminggu 2-3 kali BAB itu udah ciamik banget. Kenapa ya? Karena emang nggak ada yang dibuang. Telur, ikan, daging, seafood itu semuanya diserap sama tubuh. Dan ingat baik-baik loh, kamu kalau makan gula di dalam tubuhmu tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Tapi kalau kamu makan telur, ikan, daging, dan seafood, diserap sama tubuh menjadi asam amino, asam lemak. Ini di dalam tubuhmu bisa dipecah menjadi gula. Jadi kalau kamu bilang, Pak, nasi boleh diganti dengan ubi, enggak? Sama, itu gula di dalam. Tubuh mengenalnya gula. Kamu aja menyebutnya ubi sama nasi. Kamu makan sayur, kamu makan buah. Tubuhmu hanya mengenal itu gula. Gula itu kan ada 3. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Glukosa, fruktosa, sakrosa. Sakrosa itu gula meja. Rafinasi itu gula aren itu. Semua yang diolah menjadi gula itu sakrosa. Sakrosa di dalam tubuh bisa dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Fruktosa di dalam liver bisa menjadi glukosa. Tapi 3 ini dikenal. Nah, glukosa dipakai oleh otot untuk gerak, untuk aktivitas, menjadi energi. Fruktosa dipakai oleh liver untuk membantu menciptakan mengolah kolesterol. Sakrosa dipakai oleh empedu untuk membuat cairan empedu tidak mengkristal. Tapi semuanya itu membutuhkan lemak. Membutuhkan lemak, asam amino. Makanya ketika kamu menyingkirkan buah, kamu menyingkirkan sayur, kamu menyingkirkan gula yang lain, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Kenapa? Karena gula bisa diciptakan oleh liver melalui apa? Melalui asam amino dan asam lemak. Itu. Makanya tadi ada yang tanya, Pak, tongseng itu kan ada kecapnya, tongseng itu kan ada kolnya. Betul. Itu sebabnya saya tidak pernah makan tongseng pakai nasi. Kenapa? Ya kalau kamu makan tongseng pakai nasi, double gulamu. Berlimpah gulamu. Kalau kamu nggak punya pembuangan, ya sudah, wassalam. Apalagi dimakannya selalu malam dan sampai rumah tidur, oh udah selesai, wassalam itu. Penyakit itu, Jess. Gitu, Pak. Itu yang paling penting untuk kamu mengawas-awasi, memilah-milah, karena pintu gerbangnya di mulut. Nah, nomor 2-nya di lambung. Apalagi lambungnya dimusuh-musuhin.